Hai guys.
Udah selesai semua belum nih kuisnya nih? Sementara skor paling tinggi Kak Ahdiatul Munawaroh. Nunggu yang lagi ngerjain kuis dulu bentar ya. Apakah ada yang bisa menyusul skor Kak Ahdiatul nih? Aku ada hadiah nih buat yang nilai pretestnya paling tinggi nih. Oke, tinggal Kak Erni ya. Oh, sama Kak Siska. Sinta juga baru.
Oke, kita sambil mulai aja kali ya, sambil nunggu teman-teman yang masih ngerjain kuis. Teman-teman udah isi absennya belum ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Oke. Kak Ahdiatul nih, Kak Ahdiatul mana ada di sini nggak? Pakai e-money apa? Maksudnya apa ya? Pakai uang elektronik apa aja, Kak? Ada hadiah nih. Pakai Dana ada, Kak. ShopeePay juga ada. OVO pakai OVO nggak? Pakai. OVO-nya nomor WA? Iya, Kak. Oke. Nanti aku transfer hadiahnya. Karena kita online, jadi kita hadiahnya juga online ya, guys. Ya, Kak, makasih. Ya, sama-sama. Oke, pertemuan pertama kita akan bahas teknologi sediaan solid sama sediaan liquid, guys. Nah, karena kita bagi dua kan, satu pertemuan kita bagi dua, jadi hari ini kita bahas teknologi sediaan solid dulu ya. Ada yang belum dapat buku? Nanti yang belum dapat buku, aku share PPT-nya juga kok, jadi nggak apa-apa. Kita bisa baca PPT-nya dulu ya. Oke, kita mulai aja ya. Gimana nih kuisnya? Dari kuis kira-kira, udah lumayan paham. Udah 50% lebih nih pahamnya tentang materi solid. Atau masih banyak yang belum pahamnya nih, guys. Gimana? Gimana nih Kak Yusuf? Lupa, Kak. Soal kuisnya susah nggak, Kak? Ya, lumayan, Kak. Lumayan lah ya buat warming up nih, biar kayak apa nih gitu ya. Karena belum belajar sama sekali juga sih. Nah, tepat sekali. Berarti sekarang saatnya kita belajar ya. Oke. Oke ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang sediaan solid, sediaan liquid. Nah, ngebahas tentang sediaan solid, sediaan liquid, terus ngebahas, ya pokoknya ngebahas tentang sediaan-sediaan farmasi, kita harus tahu dulu dong ya, kalau sebenarnya nih, kita kan bahasnya industri ya, tentang materi industri nih. Di industri farmasi tuh yang jadi, apa ya, jadi core-nya, jadi intinya tuh apa sih, departemen apa sih yang jadi core-nya di industri farmasi tuh? R&D. Wih, mantap Kak Rifki. Ada lagi yang punya ini lain, pendapat lain? Apa nih kira-kira menurut teman-teman yang lain? Produksi kah? Atau QC kah? Setuju lah ya, R&D ya semuanya. Ya memang benar ya, benar kata yang Kak Rifki bilang kalau industri farmasi itu core-nya ya R&D. Loh kok R&D Kak, kok nggak produksi gitu misalnya. Ya kalau misalnya nggak ada orang R&D, orang produksi mau produksi apa gitu ya. Mereka tuh kan hanya melakukan kegiatan rutin, mereka hanya mengulang dari yang apa yang udah di-develop sama R&D gitu kan. R&D bikin apa nih? Oke, diproduksi tinggal membuat dalam skala besar. Oh, R&D mau bikin tablet, oh R&D mau bikin kapsul, oh R&D mau bikin injeksi gitu. Nah, semuanya itu kan yang mikirinnya di R&D ya, core-nya, intinya, industri farmasi hidup atau enggak itu di R&D gitu kan. Nah, terus gimana sih sebenarnya siklus hidup gitu ya, siklus hidup dari obat tuh awalnya tuh gimana sih? Nah, intinya itu pertama tuh ada praformulasi. Nah, menurut teman-teman apa sih praformulasi tuh?
Kak Sinta, coba Kak Sinta. Praformulasi itu apa sih, Kak? Adakah Kak Sinta? Atau yang lain? Ada yang, wah tiba-tiba dapat ilham nih. Tiba-tiba punya ide nih, apa ya praformulasi itu? Pencarian bahan ataupun sediaan tambahan untuk dijadikan formula. Oke, bisa jadi. Ada lagi yang punya masukan lain atau punya pendapat lain? Karakteristik atau sifat dari bahan yang akan diformulasi, Kak. Ya, betul. Benar ya, yang Kak Rifki bilang, yang Kak Dwi bilang, sama-sama saling melengkapi ya. Jadi di praformulasi itu apa sih yang kita lakukan gitu kan. Di tahap praformulasi itu kita melakukan studi literatur ya. Kita harus pelajari nih karakteristik API-nya. API-nya tuh kayak gimana sih karakteristiknya? API itu Active Pharmaceutical Ingredients atau zat aktif ya. Jadi sifat zat aktifnya kayak gimana? Terus dari sifat fisikanya, sifat kimianya, terus kita pikirin nih sediaannya tuh mau dibikin sediaan apa sih gitu kan. Targetnya tuh untuk pengobatan apa? Harus sesuai dong ya kan. Terus nanti mikirinnya apa? Mikirin excipientnya juga. Kenapa? Oh excipientnya cocok nggak? Oh excipientnya misalnya kira-kira ada income nggak gitu kan. Semua kita lakukan dulu studi literatur ya, sifat fisika kimianya. Oke, terus setelah kita melakukan studi praformulasi, nantinya tuh akan apa sih yang dihasilkan dari situ tuh gitu ya. Dari situ baru kita akan dapatlah nih formulasinya gitu ya. Oh, kita mau bikin API ini dengan excipient ini, metode pembuatannya bakal kayak gini. Pokoknya di formulasinya kayak gimana. Nah, kalau misalnya di R&D-nya ada apa sih di formulasinya? Ya pasti kan ada bagian-bagiannya ya. Orang yang ngerjain ini pasti ada bagian formulasinya. Terus sudah melakukan formulasi, kita barulah akan dapat formulanya ya. Dapat formulanya, oh nanti misalnya obat ini tuh jadi komponennya sekian, sekian, sekian. Bahan A sebagai apa, bahan B sebagai apa. Gitu ya. Tahap siklus hidup obat gitu. Kayak tahap awalnya nih sebelum nanti dia diproduksi gitu. Nah, sekarang kita akan bahas pertama sediaan solid. Solid yang bakal kita bahas di sini ada sediaan tablet, kapsul, sama supo. Banyak kan sebenarnya sediaan solid itu ya, nggak cuma 3 ini doang. Tapi yang kita bahas yang ya udah yang kita butuhkan gitu ya. Yang materinya sering keluar di UKAI. Karena balik lagi fokus kita di sini kita mau menyelesaikan UKAI dengan sebaik-baiknya ya. Oke, untuk tablet nanti materinya akan ada pengertian tablet, jenis-jenis tablet, excipientnya apa aja, terus cara atau metode penentuan serta pembuatan tablet, evaluasi granul dan produknya, sama nanti ada permasalahan-permasalahan yang sering terjadi untuk sediaan tablet. Oke. Kita mulai dengan pengertian tablet. Tablet itu apa sih? Tablet itu sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi yang dibuat dengan cara dikempa, gitu ya. Jenis tablet ada tablet konvensional, tablet salut film, salut enterik, salut gula, tablet kunyah, tablet hisap, dan lain-lain. Nah, bagian pengertian tablet, jenis-jenis tablet, pengertiannya apa aja, teman-teman nanti bisa baca sendiri di modul, ya kan? Teman-teman yang penting baca. Wah Kak, kalau misalnya ngafalin banyak banget nih gitu. Nggak harus dihafalin, dibaca aja berulang. Nanti juga yang penting teman-teman ingat kok kalau misalnya udah baca berulang kali, ya kan? Oke, nah. Salah satu materi yang lumayan sering keluar di UKAI, excipient atau komponen
tambahan ya dalam formula tablet. Nah, eksipien tuh kan sebenarnya bahan-bahan yang digunakan untuk menunjang formulasi ya. Biar sediaan kita tuh udah oke nih, udah komplit, paket komplit gitu ya. Nah, untuk sediaan tablet, eksipiennya ada apa aja sih? Pertama ada pengisi. Nah, ada nama lainnya guys. Nama lainnya itu bisa filler atau diluent. Jadi, teman-teman jangan sampai bingung nantinya ya. Kalau yang ditanyain tuh bukan pengisi, tapi filler atau diluent. Nah, fungsinya tuh apa sih? Pengisi atau diluent atau filler tuh udah jelas ya untuk menambah volume atau untuk meningkatkan massa dari tablet. Kan misal nih, ada tablet CTM. CTM tuh yang beredar di pasaran berapa sih kekuatan sediaannya? 4 mg doang kan ya? Iya, Kak. Nah, kalau misalnya nggak ada pengisinya, mau jadi segede gimana coba tabletnya ya? Makanya perlu ada yang namanya eksipien itu pengisi ya, untuk meningkatkan massanya, untuk meningkatkan volumenya. Tuh, contohnya apa aja nih eksipien yang berfungsi sebagai pengisi? Ada laktos, pati atau amilum, kalsium fosfat, selulosa mikrokristal, atau nama lainnya avisel gitu ya. Terus ada juga pengikat. Pengikat nama lainnya apa? Binder. Jadi jangan bingung kalau sebutannya bukan pengikat tapi binder. Nah, fungsinya apa? Fungsinya udah jelas ya, memberikan daya adhesi pada massa serbuk sewaktu granulasi dan pada tablet kempas serta menambah daya kohesinya. Biar tabletnya jadi kompak ya, biar tabletnya jadi padat, nggak buyar-buyar lagi, nggak misah-misah lagi gitu kan serbuk-serbuknya. Udah jadi kompak nih. Nah, contoh-contoh bahan pengikat tuh apa aja sih? Ada gom akasia atau apa ya? PGA ya kalau nama kimianya. Terus gelatin, sukros, povidon, kepovidon, metil selulosa, CMCNA, pati atau amilum ya kan, avisel. Nah, mungkin nanti teman-teman pasti mikirnya gini, Kak, kan ada nih bahan-bahan yang bisa jadi pengikat, bisa juga jadi penghancur gitu kan. Kapan sih satu bahan yang sama tuh bisa jadi pengikat atau bisa jadi penghancur? Satu, nantinya teman-teman bisa lihat dari konsentrasinya ya. Kalau misalnya konsentrasinya lebih besar, biasanya dia sebagai pengikat. Kalau konsentrasinya lebih kecil, biasanya dia sebagai penghancur. Ya kan? Terus kalau misalnya amilum, kok amilum bisa dipakai sebagai penghancur, bisa sebagai pengikat? Biasanya kalau amilumnya itu ditambahkan dalam bentuk serbuk, bukan dalam bentuk mucilago amili, dia akan berfungsi sebagai penghancur. Loh, kenapa Kak sebagai penghancur? Misal gitu ya. Nih, kan logikanya, amilumnya kering. Dia kalau misalnya kita kasih air, kita didihin, kan dia akan jadi ngembang ya. Makanya dia jadi kayak adonan cireng gitu ya, jadi mucilago. Nah, makanya ketika kita tambahkan dalam bentuk kering, terus nanti dia kena air, dia akan ngembang dan bikin tabletnya pecah. Kalau misalnya dia ditambahkannya dalam bentuk mucilago amili atau dalam bentuk basah, dia udah pasti akan berfungsi sebagai pengikat ya. Ya, sama aja kayak adonan cireng ya guys. Terus, eksipien yang selanjutnya ada apa? Penghancur atau nama lainnya desintegran. Fungsinya udah jelas ya, membantu tablet hancur setelah ditelan. Nah, nanti yang sering ditanyain tuh ada desintegran atau ada juga super desintegran. Super desintegran itu untuk tablet-tablet nantinya pasti kata-kata di soalnya tuh pengen lepasnya itu lebih cepat atau sangat cepat, harus pakai penghancurnya tuh apa sih? Pasti pilihannya kita pilih super desintegran. Contohnya apa? Primogel atau SSG. SSG itu apa, Kak? SSG itu sodium starch glycolate.
Atau ada juga nih cross-carmelosodium. Kalau yang desintegran biasa contohnya ada apa? Ada amprotap. Amprotap tuh apa? Amilum pro tablet ya. Amprotap tuh cuma nama dagangnya doang ya. Terus ada clostrovidon. Sama ada juga asam alginat. Contoh-contohnya. Nah, terus ada juga nih eksipien. Nah, ini kita harus kelompokin 3 ini nih. Jadi barengan ya, jadi satu. Ini nih glidan, lubrikan, sama antiadheran. Nah, kita nyebut 3 ini jadi satu kelompok anti lengket lah ya, biar gampang nih. Pertama, glidan. Glidan tuh fungsinya buat apa sih? Glidan itu fungsinya untuk meningkatkan daya alir granul atau serbuk. Kan teman-teman bisa bayangin nggak? Bentar. Ini ya. Aduh, nggak bisa. Kan gini ya. Kalau misalnya granul serbuk tuh kan pasti bentuknya nggak bulat ya. Bentuknya itu kan pasti nggak beraturan ya. Nah, glidan itu fungsinya, dia itu kan ukuran partikelnya halus banget, kecil-kecil banget. Dia itu nanti fungsinya akan kayak menyelimuti si partikel granul itu biar dia tuh menjadi bulat sempurna. Oh, kenapa kayak gitu, Kak? Kan ini dia tujuannya untuk meningkatkan daya alir granul atau serbuk. Ketika dia bentuknya kayak bulat sempurna, dia pasti daya alirnya akan lebih bagus. Dia akan jadi lebih mudah ngalirnya gitu kan. Nah, kenapa di sini disebutnya anti lengket pada hopper? Karena nanti teman-teman bayanginnya adalah kayak gini. Di bawah harusnya ada gambarnya. Nah, yang disebut hopper itu kan corong ini ya. Jadi hopper itu kayak corong gimana si serbuk itu bakal turun nih dari sini ke punch-nya ya. Nah, makanya dia disebutnya itu anti lengket pada hopper karena kita akan meningkatkan daya alir si massa siap cetak kita nih. Makanya dia anti lengket pada hopper sebutannya. Karena kan nanti serbuknya ngalirnya dari sini ke bawah. Tuh. Terus, next ada yang disebut lubrikan. Kalau lubrikan itu fungsinya untuk mencegah menempelnya serbuk atau granul pada die. Dia tuh tipenya untuk mengurangi gesekan gitu, teman-teman. Jadi, kan sebenarnya pasti ada ya yang namanya daya adhesi antara si serbuk kita sama alat. Nah, selain adanya daya adhesi, kan serbuk kita juga antara partikelnya bergesekan, terus sama alat bergesekan. Itu yang bikin lengket gitu kan antara serbuk sama alat. Nah, kalau ini kita harus bayanginnya setelah tablet dicetak, dia masuk ke lubang, kan dia harus keluar lagi dong dari lubang itu. Nah, kita nggak mau kan ada yang lengket. Kalau ada yang lengket, nanti tablet kita jadi bocel-bocel ya. Nah, itulah fungsi lubrikan. Dia anti lengket pada die. Tuh. Terus ada juga nih anti-adheran. Tadi kan, setiap bahan tuh pasti ada daya adhesinya. Nah, ini juga udah kebayang kan namanya aja anti-adheran. Pasti dia itu menghambat adanya adhesi antara serbuk kita sama alat ya. Alatnya mau di hopper, mau di punch, mau di die, pokoknya mengurangi daya adhesi aja fungsinya tujuannya. Biar serbuk kita nggak lengket-lengket. Nah, contoh bahannya apa sih? Glidan, lubrikan, anti-adheran tuh sebenarnya contoh bahannya sama-sama aja. Contohnya itu ada MG stearat, amilum, talkum, sama aerosil. Itu contoh bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai anti lengket, entah itu glidan, lubrikan, atau anti adheran. Terus ada juga nih bahan yang digunakan sebagai pembasah. Pembasah itu udah jelas ya, untuk meningkatkan disolusi dari zat-zat yang bersifat hidrofobik atau untuk menurunkan tegangan permukaan ya.
kan pasti antara zat-zat yang larut air sama larut lemak tuh kan nggak mau nyampur ya. Makanya ada yang namanya atau disebutnya pembasah. Biasanya itu bahan-bahannya itu termasuk ke dalam golongan surfaktan. Jadi dia akan menurunkan tegangan permukaan. Contohnya ada enalauril sulfat, PG, gliserol. Terus ada pemanis, sudah jelas untuk menutupi rasa nggak enak ya dari obat. Contohnya manitol, sukrosa, laktos. Nah, oke. Sampai eksipien nih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mau tanya dong, Kak. Oke, apa Kak Rifki? Ini kan dari tadi kan amilum dapat ditempatkan di beberapa bagian ya. Maksudnya bisa jadi glidan dan bisa jadi pengisi. Nah, apakah semua jenis amilum bisa digunakan ya, Kak ya? Karena kan jenis-jenis amilum kan lumayan banyak ya, manihot, orije, dan lain-lain, Kak. Mhm. Nah, itu doang sih pertanyaannya, Kak. Apakah semua amilum bisa digunakan? Sebenarnya kalau dibilang nggak semua amilum bisa digunakan. Amilum, tapi ini gimana ya, amilum yang maksudku tuh amilum yang dipakai untuk, amilum yang dipakai untuk pengikat, untuk penghancur, untuk pengisi, itu, amilum yang sama gitu, satu jenis yang sama. Contohnya apa ya, Kak ya? Nah, tapi contoh amilumnya amilum apa, biasanya pakainya amilum manihot gitu, di obat tuh. Oh, amilum manihot berarti ya, Kak ya? Oke. Ya, tapi, misalnya jagung bisa nggak? Bisa dipakai, tapi kurang common, yang kurang umum. Yang umum dipakai itu biasanya kita pakainya manihot, Kak. Oke, teman-teman yang lain sampai eksipien nih ada pertanyaan lagi? Kalau nggak pertanyaan juga mungkin tambahan atau sanggahan, santai aja ya guys. Di sini kita sharing aja. Kalau misalnya kata teman-teman, Kak, kok yang aku pelajarin mah gini ya, gitu ya." Nggak apa-apa, bilang aja. Kita diskusi bareng-bareng di sini. Ada lagi pertanyaan atau nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita next ya. Next ke metode pembuatan tablet. Ini juga salah satu materi yang sering keluar ya. Metode pembuatan tablet itu kan sebenarnya bisa kempal langsung atau granulasi ya. Granulasinya nanti ada granulasi basah, granulasi kering. Nah, kapan sih bisa dipakai nih metode kempal langsung itu? Metode kempal langsung itu bisa dipakai untuk campuran serbuk yang memiliki kompresibilitas dan sifat alir yang baik. Jadi, kalau misalnya sifat alirnya udah bagus, kompresibilitasnya udah oke, maka dia bisa dikempal langsung. Jadi ya udah nih, udah di-mixing, evaluasi masa siap cetak, langsung kita cetak. Karena udah nggak ada yang perlu diperbaiki ya. Nah, kalau misalnya kompresibilitasnya atau sifat alirnya nggak bagus nih atau jelek, makanya kita lakukanlah proses granulasi. Karena proses granulasi itu kan sebenarnya tujuannya untuk apa ya, memperbaiki distribusi ukuran partikel dari serbuk kita. Biar apa tujuannya? Biar sifat alirnya sama kompresibilitasnya menjadi lebih baik. Ya, kalau ukuran partikelnya lebih seragam. Nah, sekarang kan ada granulasi basah sama granulasi kering. Nanti tuh kodenya, bukan kodenya apa ya, intinya bedanya di mana sih gitu kan. Nah, kalau misalnya granulasi basah itu dipakainya untuk apa? Untuk bahan-bahan yang memang dia tahan panas dan lembab. Jadi memang dia relatif lebih stabil. Dia bisa dilakukan dengan proses granulasi basah. Jadi kalau granulasi basah udah jelas ya teman-teman harus bayanginnya pengikatnya akan ditambahkan dalam bentuk basah gitu, dalam kondisi basah. Pasti ada pembasahnya, entah itu air, entah itu etanol gitu kan. Oke, nanti prosesnya gimana? Nah, dalam proses granulasi itu nantinya ada yang namanya
fase dalam, ada yang namanya fase luar. Fase dalam ini biasanya terdiri dari zat aktif, pengikat, sama penghancur. Penghancurnya penghancur dalam ya. Terus udah kita mixing. Nah, pengayakan dan pengeringan ini yang disebut proses granulasi. Loh, kok disebutnya pengayakan? Nah, di pengayakan ini kan kita melewatkan si masa kalis kita ke dalam ayakan yang lubang-lubangnya udah seragam ya. Nah, di sini kita tujuannya untuk menyamaratakan ukuran partikelnya. Udah masuk ke pengayakan, baru kita keringin. Nah, baru kita lakukan evaluasi masa siap cetaknya. Kalau misalnya udah oke, kita campur fase luar. Fase luar itu isinya anti lengket itu tadi. Bisa lubrikan, bisa glidan, bisa anti adheren. Kita campur di sini, baru kita melakukan proses pencetakan. Nah, sekarang bedanya sama granulasi kering apa nih? Kan kalau tadi granulasi basah untuk bahan-bahan yang relatif stabil terhadap panas dan lembab, nah granulasi kering udah jelas kebalikannya ya. Untuk bahan-bahan yang tidak tahan terhadap panas dan lembab. Oke. Berarti sekarang kalau tadi granulasi basah, bindernya atau pengikatnya akan ditambahkan dalam kondisi basah. Kalau misalnya granulasi kering gimana? Granulasi kering udah jelas, pengikatnya akan ditambahkan dalam kondisi kering ya. Nggak akan dibasahin dulu, nggak akan ada penambahan pembasah, entah itu air atau etanol. Tapi di granulasi kering itu ada proses yang namanya slugging, atau kita bikin tablet yang ukurannya besar gitu ya. Jadi udah API plus excipient dicampur, nah di sini ada proses slugging. Kita cetak si massa ini, massa yang udah campuran API sama excipient ini, menjadi tablet yang ukurannya lebih besar. Nah, baru kita slug-nya itu kita hancurin. Tapi setelah dihancurkan itu, balik lagi tetap harus dilewatin pengayak. Biar apa? Biar ukuran partikelnya lebih seragam. Karena melewati ukuran lubang-lubang di ayakan yang sama ya. Baru evaluasi masa siap cetak, baru dicetak. Nah, ini kita lihat nih alat cetak tablet. Ini tuh contoh yang single punch ya. Jadi cuma satu lubang buat nyetaknya. Kalau di industri kayak gini nggak ke alatnya? Jelas enggak ya. Kalau misalnya di industri alatnya cuma satu, mau kapan ya kelar tabletnya dicetak? Masa cuma satu-satu? Di industri lubangnya bisa puluhan nih, punch sama die-nya. Tuh. Alat cetak tablet itu terdiri dari apa aja sih? Satu hopper atau corong. Ini tadi, tempat si serbuknya itu jatuh ke lubang-lubang cetakannya ya, ke die. Nah, terus ada punch atas, punch bawah. Nah, punch atas, punch bawah tuh kayak gini nantinya. Jadi tekanannya tuh bukan cuma dari atas doang, tapi dari bawah ada yang naik ke atas, dari atas juga ada yang turun ke bawah. Jadi langsung ke cetak, ketekan dari atas sama bawah. Itu disebutnya punch. Nah, yang lubang-lubangnya ini disebutnya apa? Die. Ini yang disebut die itu, tempat penampungan si massa serbuknya. Jadi nanti si serbuk ada di sini, ditekan dari atas, ditekan dari bawah. Gitu. Metode pembuatan tablet, ada yang mau ditanyain? Atau udah cukup jelas? Jelas? Nggak ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada kita next ya. Mau nanya Kak, Oh, oke, boleh. kalau nggak salah saya Siap. pernah baca ada soal kayak dia nggak tahan panas sama nggak tahan lembab, tapi dia nggak ada nunjukin kompresibilitas sifat alirnya itu baik gitu Pak. Kak, itu kalau kayak gitu metodenya apa Kak? Gempa langsung atau? Tapi dia nggak tahan panas, dia nggak tahan lembab, Ya tapi dia cuman ngasih tahu nggak tahan panas dan nggak tahan lembab. dia nggak bilang nih kompresibilitasnya Nah, sifat alirnya. jelek atau bagus gitu. Sifat alirnya juga nggak ada. Ya, Satu, aku ini kalau misalnya aku jadi orang yang baca soal itu, aku akan pilih granulasi kering. Kenapa aku akan pilih granulasi kering? Karena
soal tuh tidak akan semata-mata ada kata kunci kayak gitu, kalau misalnya nggak ada maksudnya. Itu satu. Tapi, balik lagi guys, soal UKAI itu sifatnya pasti nggak akan mengecoh. Insya Allah pas UKAI itu nggak akan, kan mungkin kalau sekarang kan banyak latihan-latihan soal ya, yang soalnya kurang lengkap, informasi di soalnya kurang lengkap. Tapi kalau pas UKAI insya Allah soal-soalnya lengkap kok keterangannya, nggak akan ada yang membingungkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah ada keterangan dia nggak tahan panas, nggak tahan lembab, pasti ada juga keterangannya, dia sifat kompresibilitas sama sifat alirnya seperti apa, gitu. Gimana Kak Yusuf? Oke, Kak. Oke, tadi siapa lagi yang mau nanya Kak Erni? Iya, Kak. Ya, Ini kenapa mau Kak? nanyain yang tadi, Kak, kalau misalnya granulasi kering itu Hmm? tambahannya maksudnya nggak pakai apa sih? Nggak dibasahin dengan alkohol dan etanol ya berarti? Ya, jadi kan tadi ya Kak, yang aku bilang nih, misal amilum. Amilum tuh kan kalau misalnya kita jadiin pengikat tuh, dibikin dulu mucilago amili ya, yang jadi kayak adonan kalau kita mau bikin cireng gitu ya. Iya. Nah, anggaplah di metode granulasi kering kita pakai amilum juga nih buat pengikatnya. Nah, tapi biasanya kalau pengikat yang dipakai buat, granulasi kering tuh Avisel. Jadi kita langsung nggak dibasahin, langsung campur aja, mixing, setelah mixing kita langsung cetak jadi slug, tablet yang ukurannya besar. Oh, gitu. Jadi Ya. nggak ada penambahan pembasah, gitu. Iya. Makasih. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita next ke evaluasi granul. Oke, evaluasi granul. Yang pertama udah jelas ya, yang harus kita evaluasi itu sifat alirnya. Nah, sifat alirnya itu kita evaluasi dengan parameter apa sih? Dengan laju alir sama sudut diam. Pas praktikum farmasetika, pasti kalian udah pernah ngelakuin kan, yang pakai corong getar atau granul flow tester. Jadi nanti corongnya tuh ngasih getaran, kita simpan serbuknya di dalam corong itu gitu kan. Nah, pertama, yang patokannya adalah laju alirnya. Jadi nanti kan sejumlah serbuk tuh disimpan di corong itu. Nah, pas setelah disimpan di corong, terus dibuka dan digetarin tuh, kita harus ukur nih, berapa sih waktu yang dibutuhkan buat semua si serbuk itu tuh turun dari corong gitu kan. Nah, ini kalian wajib hafal ya parameter ini. Jadi kalau misalnya laju alirnya lebih dari 10 gram per detik, berarti itu laju alirnya sangat baik. 4-10 gram per detik, itu laju alirnya baik, dan seterusnya. Terus kalau sudut diam, udah jelas nih, serbuk yang dibilang sifat alirnya bagus itu, yang sudutnya itu kurang dari 30 derajat. Kenapa kayak gitu, Kak? Nah, kalau misalnya semakin tinggi sudutnya kan berarti serbuknya itu semakin menggunung ya. Kalau misalnya serbuknya menggunung itu kan berarti dia nggak bisa mengalir dengan baik. Kenapa nggak bisa mengalir dengan baik? Karena dia malah numpuk aja ke atas, nggak jatuh ke bawah, nggak turun ke bawah ya. Tuh. Terus, yang selanjutnya itu adalah kompresibilitas. Nah, kompresibilitas ngeceknya pakai apa? Pakai tap density ya. Terus, udah kayak gitu, parameter yang dilihatnya apa? Ada rasio Hausner sama indeks Karl. Ini teman-teman harus hafal berapa angka yang disebut kompresibilitasnya luar biasa, yang kompresibilitasnya baik, yang kompresibilitasnya cukup, ini teman-teman harus hafal. Nah, sekarang yang aku bakal jelasin adalah gimana nih cara ngitung rasio Hausner sama indeks Karl. Bentar, aku harus pindah dulu nih.
Bentar ya guys, aku pindahin sharingnya. Mm-mm. Mana sih? Oke. Nah, pertama ini yang tadi ini yang pertama untuk melihat sudut sifat alir dari sudut istirahatnya. Nih, kan yang tadi aku bilang ya kalau misalnya teman-teman praktikum itu corong, jadi serbuknya dimasukin ke corong sini. Kok nggak bisa dicoret ya? Nah, teman-teman kan masukin serbuknya ke sini nanti ya. Masukin serbuknya ke situ, terus corongnya bakal getar, terus nanti turun. Nah, kalau misalnya sudutnya ini lebih dari 30 kan ini bikin gundukan tinggi ya. Seharusnya yang bagus itu serbuknya nggak bikin gundukan tinggi gitu, tapi dia jadi landai gini kan. Jadi landai dia. Kenapa kalau misalnya sifat alirnya bagus jadi landai? Karena dari turun sini dia bakal auto turun ke sini gitu, jatuh ke bawah, nggak numpuk ke atas. Itu ya. Nah, terus sekarang yang cara ngitung kompresibilitas gimana? Nah, kompresibilitas itu kan udah jelas ya. Dia bakal ngaruh ke pas kita cetak tablet, tabletnya tuh bakalan padat atau kopong gitu kan. Kalau misalnya tabletnya dia kompresibilitasnya jelek, pasti pas ngisi dai itu dia nggak akan penuh gitu kan. Pasti bakal banyak ruang atau rongga udara karena serbuknya nggak penuh ngisi dainya. Nanti pas dicetak tabletnya yang ada jadi kopong ya. Nah, kompresibilitas pertama bisa dihitung dengan rasio Hausner atau indeks Karl. Hitungnya gimana Kak caranya? Rho tap dibagi rho bulk. Rho tap itu apa sih? Kan teman-teman kalau nguji pakai tap density itu dimasukin ke gelas ukur ya. Jadi teman-teman akan masukin serbuknya ke gelas ukur. Nah, rho itu kan sama dengan M per V ya. Jadi berapa gram serbuk yang dimasukin per volume yang kelihatan di skala ini nih. Di skala gelas ukurnya gitu. Ini berarti mili kan. Nah, itu rho-nya. Terus yang rho tap yang mana? Yang rho bulk yang mana? Rho bulk itu pas awal teman-teman masukin serbuknya ke gelas ukur. Terus rho tap itu kan nanti teman-teman pakai alat tap density itu teman-teman ketuk-ketuk ya si gelas ukur ini.
diketuk-ketuk-ketuk, misalnya nanti volumenya turun kan, jadi segini. Nah, kalau misalnya teman-teman ngitung raw bulk, berarti teman-teman akan pakai volume yang atas ini. Yang atas ini buat ngitung yang bulk. Nanti setelah diketuk volumenya turun, ini buat ngitung raw yang tap atau yang mampat. Ini tuh ruah, ini mampat. Gitu. Tapi bobotnya sama-sama, yang beda nanti cuma masukin volumenya aja. Gitu. Kalau yang kasih Hofner ngitungnya tinggal raw tap dibagi raw bulk. Kalau yang indeks Karl, teman-teman ngitungnya raw tap dikurangi raw bulk dibagi raw tap. Tapi ngitung raw-nya dulu nih yang penting. Teman-teman harus tahu dulu M per V, bobot per volume. Gitu. Ada yang bingung? Nih, di sini juga udah ditulis sih sebenarnya. Raw tap itu massa dibagi volume sesudah. Tapi sesudahnya itu sesudah apa sih? Sesudah diketuk ya, sesudah dimampatkan gitu. Mana? Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyain? Mau Ini. tanya Kak, Oke. mungkin ada Kak contoh soalnya Kak misalnya gitu. Jadi kayak misalnya mungkin antara kan mungkin ya di karena saya sudah juga sedikit lupa-lupa. Misalnya kan masanya ini 100. Berarti nanti saat dimasukin ke tabung gelas ukurnya, volumenya itu belum tentu 100 kan? Iya, betul. Oke. Oke, kita keluarin soalnya besok ya. Jadi besok sebelum mulai materi liquid, kita akan bahas dulu nih soal-soal yang materi hari ini. Oke, siap Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ada? Oke, kalau nggak ada kita next nih. Nah, itu kan barusan tuh buat ini ya, evaluasi masa siap cetak atau sebelum dicetak gitu kan, baik itu granul atau misalnya yang kempal langsung berarti campuran masaknya gitu ya. Nah, sekarang kita bahas nih evaluasi sediaan tablet. Yang pertama itu ada uji keseragaman sediaan. Kalau mungkin dulu teman-teman masih sempat belajar ada keseragaman bobot sama keseragaman ukuran dari tablet gitu kan. Nah, kalau sekarang adanya uji keseragaman sediaan. Nah, uji keseragaman sediaan ini di farmakope memang dibagi jadi 2. Ada keseragaman kandungan sama ada keragaman bobot. Terus kapan Kak milih keseragaman kandungan, kapan milih keragaman bobot gitu ya. Keseragaman kandungan itu digunakan untuk tablet yang memiliki kandungan zat aktif kurang dari 25 mg atau 25% terhadap bobot tablet. Kalau keragaman bobot itu untuk yang zat aktifnya itu lebih dari 20 mg, 25 mg atau 25% dari bobot tablet. Nah, terus jumlah sampelnya berapa Kak yang diambil? Jadi untuk keseragaman sediaan ini jumlah sampel yang diambil itu 30. Nah, tapi untuk tahap 1 jadi yang digunakan itu hanya 10 tablet. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat, baru kita lakukan pengujian tahap 2 dengan sisa 20 tablet yang udah disampling di awal. Tuh. Terus, uji keseragaman sediaan ini tuh apa sih parameter penerimaannya? Parameter penerimaannya itu nilai L atau bisa dibilang itu adalah standar deviasi gitu ya dari hasil yang diukur dari 10 tablet ini. Nilai L-nya itu harus kurang dari 15. Kalau misalnya, di tahap 1 L-nya lebih dari 15, berarti kita akan lanjut ke tahap 2. Tahap 2 syaratnya berapa, Kak? L-nya itu harus kurang dari 25. Tuh. Terus,
Evaluasi selanjutnya ada apa? Ada waktu hancur. Waktu hancur kan beda-beda ya. Buat tablet yang biasa aja nggak ada salutnya, berarti waktu hancurnya harus kurang dari 15 menit. Kalau salut gula kurang dari 30 menit, terus tablet salut enterik lebih dari 60 menit. Nah, terus berapa nih jumlah sampel yang harus dipakainya? Uji waktu hancur udah jelas ya, tahap 1 pakai 6 tablet. Terus kalau misalnya nggak lolos nih tahap 1, baru pengujiannya itu diulang dengan 12 tablet. Oke, terus ada parameter uji kekerasan. Uji kekerasan juga beda-beda. Ada buat tablet konvensional atau tablet oral yang biasa kita minum, ada untuk tablet hisap, dan juga ada untuk tablet kunyah. Itu ada syarat kekerasannya masing-masing. Oke. Terus jumlah sampel yang dipakai untuk uji kekerasan itu berapa sih? Jumlah sampel yang dipakai 20. Pakai apa alatnya? Pakai yang namanya hardness tester. Oke, terus next ada uji disolusi. Nah, sebenarnya uji disolusi itu nggak jauh beda sama uji waktu hancur ya. Cuman bedanya kalau waktu hancur tuh kita pemantauannya tuh cuma secara fisik aja. Oh, tabletnya udah hancur gitu kan. Kalau uji disolusi kita pengen tahu waktu tabletnya hancur tuh kadarnya memenuhi syarat nggak sih gitu kan. Persen obat yang terdisolve atau terlarut itu tuh sesuai nggak sih gitu kan. Berapa persen sih gitu kan. Nah, gitu doang bedanya. Terus uji disolusi. Uji disolusi itu yang umum dilakukan menggunakan ada 2 tipe alatnya ya. Ada tipe basket sama tipe pedal atau dayung. Nah, yang tipe keranjang atau basket teman-teman harus ingat buat sediaannya kapsul atau yang mengambang, yang mengapung. Makanya karena kapsul itu ringan, dia ngambang, dia nggak bisa tenggelam, berarti harus pakai keranjang ya, biar kerendam kan. Kalau yang dayung itu untuk sediaan tablet atau sediaan yang bisa tenggelam yang berat gitu kan. Karena dia udah bisa tenggelam, ya udah tinggal pakai dayung aja kan kayak dikocek-kocek doang pakai sendok gitu ya. Oke. Terus ada juga nih uji variability, kerapuhan, variability, flexibility, syaratnya itu nggak boleh lebih dari 1% atau kurang dari sama dengan 1%. Nah, di sini kan ditulis ya rumus perhitungannya W1 min W2 per W1. Apa sih W1 W2 itu gitu ya? W1 sebelum dimasukkan alat variability, Ya, W2 betul. dimasukkan alat variability, lalu dibagi massa dengan sebelumnya dikali 100%, jadinya persentasenya sekian persen, Kak. Betul. W1 bobot yang awalnya terus dikurangi setelah dites, dibagi bobot awal kali 100%. Jadi kita hitung nih, berapa sih bobot yang hilang dari si tabletnya gitu kan. Jadi semakin tinggi bobot yang hilang berarti menunjukkan, oh berarti tabletnya rapuh dong, pas diguncang dia udah langsung kayak remahan-remahannya itu lepas-lepas gitu kan. Nah, itu. Dilakukannya terhadap berapa tablet? Terhadap 20 tablet ya. Tuh, oke. Nah, ini kita lihat nih untuk uji disolusi. Uji disolusi itu kan ada 3 tahap ya. Teman-teman perhatiin tahap 1. Untuk tahap 1 itu sampel yang dipakai 6 tablet. Syaratnya apa? Syaratnya itu tiap unit sediaan tidak kurang dari Q+5. Q+5 tuh maksudnya apa, Kak? Kan di buku-buku kompendial kayak Farmakope, terus USP, kayak gitu-gitu tuh kan udah ada syaratnya ya. Misal dalam waktu 30 menit, tablet itu harus, udah terdisolusi 75%. Nah, berarti syaratnya itu bukan 75%, tapi berapa? Karena Q+5
Q plus 5 jadinya 80% ya, kalau Q-nya 75%. Jadi nggak boleh ada satu tablet pun yang persen terdisolusinya itu kurang dari 80%. Terus, misal nggak lolos di tahap 1, ada yang kurang dari 80%. Berarti kan kita lanjut ke tahap kedua ya. Tahap kedua kita pakai 6 tablet lagi. Nah, terus kriteria keberterimaannya apa? Rata-rata dari 12 unit, 12 itu yang di S1 dan S2 itu sama dengan atau lebih besar dari Q. Jadi rata-ratanya harus nggak boleh kurang nih dari 75%. Ya, rata-ratanya berarti kan lebih dari sama dengan 75%. Dan nggak ada satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15. Jadi nggak boleh nih ada yang lebih kecil dari 60% berarti ya. Tuh. Terus S3, misal nggak lolos lagi nih di S2, kita lanjut ke S3. S3 itu pakai berapa sampel, Kak? Pakai 12. Terus syaratnya apa? Rata-rata dari 24 tablet itu sama kayak tadi, sama atau lebih besar dari Q. Jadi rata-ratanya harus lebih besar sama dengan 75%. Nah, terus syarat selanjutnya, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15. Nggak boleh lebih dari 2 gitu kan, yang kurang dari 60%. Sama nggak boleh 1 unit pun yang lebih kecil dari Q-25%. Berarti kan 50%. Ini nggak boleh lebih dari 1. Ini nggak boleh lebih dari 2 gitu ya. Ini please banget teman-teman harus hafal syarat keberterimaannya gimana, terus berapa jumlah sampel yang harus dipakai untuk masing-masing evaluasi sediaan, gitu. Karena kalau misalnya nggak tahu syarat keberterimaannya apa, nanti ada soal yang menentukan ini lolos atau enggak, gimana kita bisa isi ya, gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Sampai evaluasi sediaan tablet? Ada yang mau ditanyain? Reliability, Kak. Kenapa? Reliability. Masalah nah, reliability. Di situ kan jumlah sampelnya 20 ya, Kak? Ya. Oke, saya mau tanya. Kalau misalnya, apakah ada istilahnya yang menunjukkan bahwasanya wajib 20 tablet atau tergantung dari bobot si tabletnya tersebut, Kak, untuk jumlah sampel? Karena ini, saya mau sharing karena kan saya pernah bekerja di industri farmasi untuk tablet kunyah seperti untuk obat-obat kayak Promax gitu, itu hanya 10 tablet karena jumlah satu bobotnya saja lebih dari 6.500 mg. Jadi hanya 10 tablet saja yang diambil gitu. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus. Memang ada syaratnya. Kalau misalnya ada syaratnya nih, ada syarat bobotnya kan. Kok jadi kan memang syaratnya itu harusnya pakai 20 tablet, tapi ada ketentuannya. Kalau misalnya bobot tabletnya lebih dari 650 mg, kalau aku nggak salah, kita itu boleh pakai 10 tablet. Nanti coba aku make sure lagi di farmakopenya ya, takutnya. Aku kurang ingat pasti sih berapa syarat bobotnya itu yang boleh kita pakai kurang dari 20 tablet dan
bobot yang berapa miligram sih yang kita harus pakai 20 tablet gitu. Oke, Kak. Oke, ada lagi? Kak, mau tanya untuk pengujian disolusi, Kak. Mhm. Kalau misalnya di soal UK itu untuk pengujian disolusi, kita nilai Q-nya dikasih tahu nggak sih, Kak? Di soal. Di contoh soal gitu. Nilai Q-nya kita Pas. dikasih tahu nggak? Pasti dikasih tahu, Kak. Dikasih tahu. Oke, ada lagi? Kak, Hmm. yang bisa di-back nggak yang coret-coretan di solusi tadi? Ya, nggak bisa. Ininya apa sih, kan tadi aku share screen di HP-ku, cuman dia ke logout. Kenapa, Kak? Mau tanya sih, Kak, itu kan yang Mhm. S1 kan Q plus 5 ya, Kak. Misalnya kalau Mhm. Q-nya itu misalnya 75%, berarti kan 75 plus 5% sama dengan 80 ya, Kak. Ya. Terus kalau misalnya dia nggak memenuhi syarat, berarti kan lanjut ke S2. S2-nya Ya. kan 6 ya, Kak ya. Nambah lagi 6 ya. Mhm. Syaratnya sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak satupun satu unit lebih kecil dari Q plus 15% ya, Kak. Berarti kan Q-min 15. Iya, Q-min 15. Berarti Q-nya tadi 75% dikurang 15 kan 60 ya, Kak. Iya, 60 benar. Berarti yang S2-nya itu tidak satupun unit yang lebih kecil dari Q-min 15%, berarti nggak boleh kurang dari 60% gitu kan ya, Kak? Betul. Oke, yang kasih ya, Kak. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita next nih ke permasalahan-permasalahan dalam sediaan tablet. Dan solusinya kayak gimana? Oke, permasalahan yang pertama. Apa nih? Ada sticking, picking itu apa sih? Gompel-gompel ya, guys. Jadi entah dia ada yang lengket di panca atau dainya, entah dia memang jadi selalu ada yang apa ya, di permukaan dainya itu ada yang nggak rata atau di permukaan punch-nya, makanya dia gompel-gompel. Jadi solusinya apa sih? Nah, karena gompel itu biasanya karena lengket, makanya solusinya itu penambahan glidan atau lubrikan. Tuh. Oke, terus ada capping atau chipping atau cracking gitu kan. Nah, itu kan gompelnya udah parah banget ya. Kalau cracking tuh udah pecah kan tabletnya. Nah, kalau capping tuh udah bukan gompel, tapi suka dibilang itu mahkota tabletnya itu lepas. Jadi dia kayak kebagi gini, cuman tapi bagian atasnya doang nih, lapisan atasnya doang. Terus kalau chipping itu versi lebih parah dari sticking, picking. Dia kayak memang bukan gompel yang karena lengket dikit, tapi memang bagiannya nggak rata aja. Nah, biasanya ini tuh karena apa? Karena tabletnya rapuh. Kalau tabletnya rapuh berarti karena apa? Karena kurang pengikat ya. Makanya biasanya solusinya itu ditambah pengikatnya. Terus, mottling. Mottling itu apa? Mottling itu warnanya nggak homogen ya, atau nggak rata. Kalau warna nggak homogen atau nggak rata, biasanya apa yang dilakukan? Kita melakukan ukuran granulnya itu jadi dikecilin. Kenapa ukuran granulnya dikecilin?
Nih kan tablet yang udah kecetak ini tuh asalnya granul ya. Kenapa dia warna garatanya tuh ketara banget? Karena ukuran partikelnya besar, ukuran partikel granulnya. Jadi ketika dia yang buat ngewarnainnya itu nggak rata atau warnanya itu nggak rata, makanya ya kelihatannya besar-besar gini. Tapi kalau ukuran granulnya lebih kecil, pasti kelihatannya akan lebih homogen ya, akan lebih bagus gitu warnanya. Terus kalau tablet terlalu keras, berarti udah jelas ya, tablet terlalu keras itu kita akan menurunkan apa? Menurunkan konsentrasi pengikat. Loh, kenapa nggak nambahin penghancur aja, Kak? Karena keras di sini tuh nggak ada hubungannya sama penghancur ya. Penghancur itu hubungannya dengan ketika dia udah kena air, gitu. Terus tabletnya terlalu rapuh. Kalau terlalu rapuh, udah jelas kita tambah pengikat. Kalau tablet terlalu lama hancur, kita akan menambah penghancur atau menurunkan pengikat. Tuh, ini biasanya masalah-masalah yang ditanyain nih kalau misalnya di soal gitu ya. Udah tuh materi tablet selesai sampai sini. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Tanya, Kak. Oke. Oke, ini kan ceritanya tablet terlalu lama hancur. Bagaimana kalau misalnya tabletnya ini kalau misalnya coating hancurnya lebih duluan. Coating, tapi Ya. hancurnya lebih duluan. Ya, Duluannya tuh gimana Kak maksudnya? Kan Lapis- misal coating nih. lapisannya misalnya kan ada lapisannya tuh kan kalau coating ya Kak ya. Lapisannya tuh kan minimal misalnya 30 menit hancur. Tapi dia di waktu 20 menit dia sudah hancur duluan tuh Kak. Kalau coating mah Kak bukan minimal 30 menit, maksimal 30 menit. Oh, maksimal 30 menit. Jadi kalau dia 20 menit udah hancur, nggak ada masalah. Bagus. Oke, terima kasih Kak Dela. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyain? Gak ada? Kalau nggak ada, kita next ke kapsul nih. Tapi sebenarnya di kapsul tuh kita nggak banyak materi sih. Bahkan sebenarnya nggak ada sih. Kita cuman kasih tentang ukuran cangkang kapsul. Kenapa ukuran cangkang kapsul penting? Karena biasanya suka ditanyain ya. Mau bikin serbuk dimasukin ke dalam kapsul, kalau bobotnya segini harus pakai nomor kapsul berapa? Itu ya. Makanya teman-teman harus tahu nih. Oh, nomor kapsul segini tuh maksimalnya tuh berapa sih maksimal bobot yang bisa dimasukinnya? Tuh. Jadi ini sebenarnya bisa teman-teman baca aja. Oh, misal udah dihitung bobotnya, terus satu kapsulnya itu jadi satu bagiannya itu 270 mg. Berarti kalau ditanya harus pakai nomor kapsul berapa? Berapa nih? Pasti pakai kapsul nomor 1 ya. Misal 270. Pasti pakai kapsul nomor 1 ya. Kalau pakai nomor 2 kan nggak muat ya. Nantinya jadi yang ada terlalu padat. Udah sih, cuman kalian perlu ngafalin nomor kapsul aja. Nomor kapsul ini tuh, oh bobotnya berapa maksimal, gitu-gitu. Nah, selanjutnya itu tentang supo. Supo yang sering keluar apa? Yang sering keluar. Penyimpanannya di mana? Ya, penyimpanan supo tergantung apa? Tergantung basisnya pakai apa. Kalau kita pakai basis oleum kakao atau lemak coklat,
pasti kita perlu simpan di suhu 2-8. Kenapa, Kak? Soalnya kan dia kalau misalnya kena suhu ruang atau udah kena suhu tubuh, pasti dia meleleh ya. Beda ceritanya kalau basisnya basis PEG. Basis PEG relatif lebih stabil, nggak gampang leleh. Makanya dia disimpan di suhu kamar pun masih oke. Oke, terus waktu hancurnya nih buat supo, balik lagi tergantung basisnya ya. Kalau basis PEG, dia waktu hancurnya 15 menit. Kalau basis oleum kakao, dia waktu hancurnya 3 menit. Nah, terus yang sering ditanyain juga, alat disolusi untuk supo. Alat disolusi untuk supo pakai tipe apa? Pakai flow through cell ya, teman-teman. Nah, yang penting di supo adalah biasanya itu perhitungan koefisien pengganti di supo. Oke, mari. Nah, teman-teman kan pasti udah sering ya nemu soal kayak gini. Oke, kita bahas nih ya. Contoh soalnya. Dalam pembuatan supo dengan basis oleum kakao terkandung 0,2 gram aminofilin sebagai zat aktif. Jumlah supo yang dibuatnya 15 buah dengan berat masing-masing 3 gram. Jika koefisien oleum kakao 0,86, berapa jumlah basis yang digunakan? Oke. Ini teman-teman wajib banget perhatiin. Yang pertama harus kita hitung adalah bobot total dari suponya tuh berapa sih? Caranya kan kita mau bikin 15 supo. Bobot masing-masingnya 3 gram. Nah, berarti kan 15 dikali 3, 45 gram. Oke, terus kita harus cari tahu nih. Kan yang mau dihitung jumlah basis ya. Kita harus cari tahu berarti bobot zat aktifnya berapa sih? Itu kan. Nah, ini kalau mengandung 0,2 gram aminofilin kan berarti 0,2 dikali 15 kan. Dapatlah 3 gram. Nah, kok koefisien oleum kakao ini dikaliinnya kemana, Kak? Koefisien oleum kakao selalu dikaliin ke bobot zat aktif. Kenapa? Karena koefisien oleum kakao itu adalah, jadi kita tuh mau lihat nih kesetaraan bobot aminofilin terhadap oleum kakao gitu. Ini tuh adalah konversi dari aminofilin ke oleum kakao. Kan misal gini ya, oleum kakao itu kan bentuknya padat ya, kayak gimana aja lemak coklat gitu kan, bentuknya kayak margarin gitu kan. Nah, sedangkan aminofilin ini kan bentuknya serbuk ya, makanya kita harus nyari tahu dong, 3 gram aminofilin ini setara dengan berapa gram oleum kakao sih? Dengan BJ yang beda, dengan bentuk pemberian fisik yang beda, makanya dikalikanlah dengan koefisien oleum kakaonya. Kali 0,86, dapatlah 2,58. Berarti jumlah basis yang digunakannya itu jumlah bobot total supo dikurangi berat aminofilin atau berat zat aktif yang udah dikaliin sama koefisien oleum kakaonya si zat aktif. Dapatlah hasilnya. Gitu. Cara ngitung bobot basis supo. Gimana nih? Bingung nggak? Ada yang bingung nggak cara ngitung basis supo? Ada bingung? Mana guys?
Nggak ada suaranya nih. Bentar ya, aku sambil nyari contoh soal. Oke. Guys, aku ada contoh soal, dicatat ya. Oke, Kak. Oke. Dalam pembuatan suppositoria dengan basis oleum kakao, terkandung 0,35 gram teofilin Berapa, Kak? sebagai zat aktif. 0,35 gram, Kak. Terkandung 0,35 gram teofilin sebagai zat aktif. Jumlah supo yang akan dibuat adalah 15 buah. Dengan berat masing-masing 2,5 gram. Berat masing-masing berapa, Kak? 2,5 gram. Jika koefisien oleum kakao untuk teofilin adalah 0,92, berapa jumlah basis yang digunakan? Tiga 2,67, Kak. Ya, betul. Siapa barusan yang udah selesai hitung? Rahelin, Kak. Oke. Gampang ya? Iya. Sebenarnya gampang kok guys, soal-soal UK itu cuman hitungan anak SD aja. Yang penting Maaf. kita udah. Maaf Ya, ya. kenapa Kak? Aku kan baca tuh di soal pembahasan UK yang tahun 2021 ya. Soalnya tuh persis kayak gini nih, Kak. Kan aku waktu itu kan emang pernah dapet pelajaran juga kan yang waktu itu apa sih namanya? Pelajaran yang teknologi sediaan juga kan perhitungannya aku diajarinnya kan sama dosen juga kayak gini. Cuman waktu di pembahasan di UK itu kok dia itu jadi jumlah basisnya yang dibutuhkan itu dia yang 3 gram itu dikurangin yang kandungan aminopilin ya. Jadi baru dikalikan 15. Emang bisa kan? Bisa, Kak. Cuman terus jadi kan dia ketemu hasilnya itu kan 42 lah. Yang basis yang dibutuhkan itu
42 dikalikan 0,86. Tapi kok hasilnya beda ya? Oh, nah, nih gimana ya aku harus ganti ke HP dulu bentar. Soalnya itu mirip banget sama yang ini nih. Aku tadi baru aku pernah baca nih gitu. Tapi hasilnya kok beda. Sebentar, Kak. Jadi, kalau misalnya pernyataan yang sampai dia dikurangi dulu. 3 dikurangi 0,2 ya. Terus dikali 15 dapat 42. Nah, jadi misal kayak soal yang barusan ya. Iya. Kan soal yang barusan misal nih bobot zat aktif. Bobot zat aktifnya itu (0,2 gram. Bobot suponya 3 gram. Iya, 3 gram. Bisa nggak kalau misalnya caranya kayak dihitung satuan dulu? Kan kalau cara yang ini berarti kita hitung totalnya dulu berapa, baru kita kaliin ke koefisiennya gitu kan. Kalau misalnya kayak gini, dihitung satuan bisa nggak baru nanti dikali totalnya. Ini kan total suponya 15 ya. Total supo 15. Nah, bisa nggak? Kan kalau kita barusan caranya kita kaliin dulu entah ini kita kaliin dulu ke 15 gitu ya. Bisa nggak kalau misalnya dihitung satuan dulu? Bisa, tapi tetap koefisien itu dikaliinnya bukan ke bukan ke bobot basis, tapi ke bobot zat aktif. Jadi kalau mau dihitung satuan, nanti ngitungnya kayak gini, 3 dikurangi dalam kurung 0,2 dikali 0,86. Misal hasilnya X baru dikali 15 sama dengan berapa gitu. Pokoknya kuncinya cuma satu. Koefisien oleum kakao selalu dikaliin ke bobot zat aktif. Kenapa? Karena koefisien oleum kakao itu sama kayak kita ngekonversi massa zat aktif tuh setara dengan berapa banyak basis sih gitu. Gitu. Boleh. Nah, teman-teman balik lagi. Boleh nih kalau mau dihitung satuan dulu kayak gini. Misalnya, Kak, aku pahamnya kalau dihitung satuan dulu. Boleh. Kak, aku pahamnya mau dihitung total dulu nih. Bobot supo dikali 15 dulu, bobot zat aktif kali 15 dulu, baru dikurangin. Boleh. Pokoknya caranya tergantung teman-teman paham yang mana. Yang penting, kuncinya kita sama-sama pegang. Kalau koefisien oleum kakao itu selalu kita kaliin ke bobot zat aktif. Gitu. Oke? Oke, Teh. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau ditanyain lagi? Atau udah paham? Paham? Paham, Kak. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, materi hari ini cuma sampai situ.
besok kita bahas materi sisanya tentang liquid, kita bahas tentang reologi. Liquidnya itu nanti kita hitung-hitungan ada HLB, hitung HLB ya. Tuh paling reologi itu tipe-tipe aliran aliran buat suspensi biasanya yang sering ditanyain ya. Kira-kira ada evaluasi sediaan cair juga kayak gimana. Nah, berarti besok kita akan mulai dengan kuis dulu nih, pertanyaan-pertanyaan materi hari ini. BTW, besok kita mau belajar jam berapa guys? Mau malam atau mau sore atau mau siang? Kalau malam mungkin buat istirahat kali ya Kak ya. Oke. Kalau mau siang, mau jam berapa nih? Aku sih free ya, mau jam berapapun. Aku ngikut kesepakatan teman-teman aja, bisanya jam berapa? Teman-teman maunya sepakatnya jam berapa nih? Malam aja, Kak. Malamnya mau jam berapa? Atau Seperti ini aja, Kak, nggak apa-apa. Seperti ini. Habis Isya, Kak. oke. Maaf, itu filenya nanti dikirimin nggak ya, Teh? Itu tadi yang- Dikirim kok. Dikirim. Nanti PPT-nya di-share di grup ya. Berarti besok tetap habis Isya ya, tetap jam 7, kita mulai jam 7 ya. Kalau rekamannya Kak, nanti apakah nanti ada share-nya juga Kak? Ada kok, nanti record-nya di-share juga, Kak. Oh oke, terima kasih. Oke, berarti sampai ketemu besok ya, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain di grup. Atau ya kita diskusi aja di grup ya. Makasih buat waktunya, makasih buat perhatiannya. Selamat malam semuanya. Malam, Teh. Kak, terima kasih. Malam, Kak. Terima kasih. Thank you. Ya, sama-sama. Thank you. Terima kasih, Kak.